Halo, selamat datang. Bagaimana kabar kalian semua? Bagaimana? Apakah kalian masih bekerja? Atau masih ada yang belajar online? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, perkenalkan, gua Yagi. Tujuan gua membuat Senandika Aoyagi itu adalah untuk ingin bercerita tentang pengalaman hidup gua, atau mungkin kalian juga mau bercerita, bisa kok kirim ke gua, nanti akan gua bacakan. Dan untuk yang episode pertama kali ini, izinkan gua untuk menceritakan tentang pengalaman hidup gua sendiri, yaitu cerita ini tentang broken home. So, let me tell you the stories. Aku adalah anak yang lahir dari kedua ayah dan ibu yang hebat. Berasal dari keluarga yang sederhana. Dan ya, kita semua bahagia. Aku memiliki 2 adik laki-laki. Yang satu sudah lulus saat ini, sudah bekerja di luar negeri, alhamdulillah. Dan yang satu lagi saat ini sedang bersekolah. Masih sekolah online tentunya. Pada saat itu aku memiliki keluarga yang bahagia. Kita menjalani bersama-sama dengan penuh sukacita. Namun pada suatu hari aku teringat ayahku meninggalkanku. Hanya tinggal ibuku, aku, dan kedua adikku. Pada saat itu ibuku memberitahu kepadaku, dan waktu itu aku sedang bertanya juga kepada ibuku, "Mah, kenapa papa nggak ada? Kenapa papa belum pulang?" Ibuku menjawab, "Papa lagi kerja di keluar kota, lagi mencari uang. Sabar ya." Aku pun mengangguk. Beberapa hari sebelum ayahku meninggalkanku, aku masih belum tahu apakah itu pertengkaran, apakah itu bertengkar dalam rumah tangga. Yang aku tahu, beberapa hari sebelum ayahku meninggalkanku, saat itu aku sedang mandi. Dan kemudian terdengar suara lemparan yang menggelegar, menghantam pintu kamar mandiku. Seketika itu aku takut. Apa yang terjadi? Sampai saat itu, aku pun masih belum mengetahui apa itu arti dari pertengkaran. Beberapa hari kemudian, ayahku meninggalkan kita semua. Menjalani hidup sebagai single parents, aku gak tahu bagaimana rasanya, apa yang ibuku rasakan. Yang aku tahu, ibuku selalu ada saat kami lapar, kami kedinginan. Dia selalu ada. Saat-saat terberat adalah ketika kami sudah tidak memiliki apa-apa. Ibuku mungkin pada saat itu tidak punya uang. Kita menjual apapun yang ada di rumah, seperti TV,
kulkas, dan hal lainnya yang bisa dijual untuk bertahan hidup. Seketika itu aku sadar kita sedang tidak baik-baik saja. Dan ya, saat paling berat dalam hidupku adalah aku, ibuku, dan kedua adikku tinggal tanpa listrik selama 1 tahun. Tanpa listrik mungkin masih bisa, tidak masalah, karena masih ada lilin yang menerangi rumah kita. Tapi ujian berikutnya dihadapkan dengan ternyata surat rumah digadaikan, rumah berhutang, dan disegel oleh pihak bank. Dari situ aku merasakan ibuku yang depresi dan hampir melakukan sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan, yaitu bunuh diri. Aku pun tidak tahu harus melakukan apa ketika ibuku melakukan hal itu, karena yang aku tahu, bunuh diri itu tidak baik. Bunuh diri itu tidak diterima oleh Tuhan. Aku cukup memeluk ibuku dan berkata, "Bertahanlah. Aku pasti akan membantu ibu." Pada saat itu aku masih SMP dan baru mau lulus SMP. Ketika aku beranjak masuk SMK, kalian tentu tahu apa yang aku pikirkan. Ya, aku yang pada saat itu suka main game online. Aku selalu datang ke warnet dan diam di situ. Siapa tahu mereka menawariku pekerjaan. Hanya itu yang aku pikirkan. Tidak ada lagi. Kemudian aku berkenalan dengan salah satu temanku di warnet, dan dia menawariku pekerjakan sebagai office boy. Aku senang. Setidaknya pada saat itu aku meringankan beban ibuku. Aku bekerja, mencari uang sambil bersekolah. Ya, semoga ibuku tahu bahwa aku akan terus mendukungnya, membantunya, mensupportnya. Itulah sedikit cerita dariku tentang broken home. Ya, aku adalah salah satu dari kalian yang merasa dan mengalami hal yang bernama broken home. Ditinggal keluarga, ditinggal ayah, atau ditinggal ibu memang tidak enak. Tapi kamu jangan berhenti berusaha ya. Aku juga tahu kok bagaimana gelap, kelam, sulit, senang hidup ini. Namun semua itu bisa dilewati. Tak perlu melakukan hal yang tidak diterima oleh Yang Maha Kuasa. Tidak perlu melakukan hal yang membuat kamu rugi atau keluargamu rugi. Cukup berjuang, dan semoga hasil perjuanganmu tidak sia-sia. Ya, sedikit cerita dariku. Semoga kalian menyukainya. Kalian juga bisa mendengarkan ceritaku ini di Spotify atau di YouTube juga bisa. Namanya Senandika Aoyagito. Sekian dariku. Sampai bertemu lagi ya di cerita-cerita berikutnya.
Setiap hari Sabtu akan ku temani kalian dengan cerita-ceritaku. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.